Jangan belum, aku mau pakai nih. Ih, belum, sabar. Cepetan. Ih. Di dalam Windows, hidup gak jauh beda sama kami. Banyak kerjaan, tapi CPU cuma satu. Sisanya, satu kita. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas sistem operasi, yaitu Windows, khususnya Windows 11. Windows itu sistem operasi berbasis GUI yang dibuat Microsoft buat mempermudah user. Sehingga Windows merupakan sistem operasi desktop yang bisa dipakai buat berbagai kebutuhan dan mendukung multitasking. Jadi, bisa buka banyak aplikasi sekaligus dengan tampilan yang mudah dipakai. Ciri utamanya itu user friendly, bisa jalanin banyak aplikasi dan bisa ngatur resource komputer dengan baik. Makanya Windows banyak dipakai, mulai dari pelajar sampai kantor, karena gampang digunakan dan kompatibel dengan banyak aplikasi. Kelebihan Windows adalah yang pertama, mendukung multitasking atau konkurensi sehingga banyak proses dapat berjalan bersamaan. Yang kedua, menggunakan scheduling berbasis prioritas untuk mengatur penggunaan CPU. Yang ketiga, memiliki proses state yang terstruktur, yaitu new, ready, running, waiting, dan terminated. Yang keempat, menggunakan sistem call untuk menjaga keamanan akses hardware. Yang kelima, mampu mengelola resource, yaitu CPU, memori, dan I/O secara efisien. Yang keenam, mendukung resource sharing tanpa mengganggu proses lain. Keterbatasan dari Windows adalah yang pertama, membutuhkan penggunaan memori atau RAM yang cukup besar terutama saat banyak proses aktif. Yang kedua, banyak background proses yang berjalan sehingga dapat membebani sistem. Yang ketiga, performa dapat menurun jika jumlah proses yang berjalan terlalu banyak. Yang keempat, adanya kemungkinan overhead akibat terlalu sering melakukan context switching, yaitu proses ketika CPU berpindah dari satu proses ke proses yang lain. Yang terakhir, beberapa proses dengan prioritas rendah dapat mengalami keterlambatan eksekusi. Temuan menarik yang tidak kita sadari adalah multitasking yang kelihatannya jalan itu sebenarnya cuma ilusi dari sistem operasi. CPU tetap kerja satu proses dalam satu waktu, sisanya cuma gantian super cepat biar terlihat paralel. Nah, di Windows ada prioritas dinamis yang otomatis menaikkan aplikasi aktif dan menurunkan proses background supaya tetap responsif. Nah, masalahnya ada di konteks switching. Setiap perpindahan proses butuh simpan dan load state, yang jelas makan waktu dan resource. Nah, jadi kalau proses kebanyakan, performa malah turun. Bukan karena CPU lemah, tapi karena kebanyakan bolak-balik kerja sampai bebannya makin berat. Konsep dasar kemarin proses. Manajemen proses adalah mekanisme sistem operasi untuk membuat proses, menjadwalkan eksekusi, mengalokasikan resource, dan mengakhiri proses. Setiap proses punya PID, yaitu proses ID, state, yaitu status, resource, yaitu memori atau CPU. Setiap proses, yaitu ada new, yaitu dibuat baru, ready, itu siap jalan, running, itu lagi pakai CPU, waiting, itu lagi menunggu event atau I/O, terminated, itu selesai. Proses control block atau PCB. Setiap proses punya data penting yang disimpan di Windows, yaitu PID, status, program counter, register CPU, info memory. Scheduling. Karena CPU terbatas, Windows harus memilih proses mana yang jalan. Jenis algoritmanya yaitu FIFO, round robin, dan priority scheduling. Komponen Windows yang diterapkan adalah predictive multitasking, yaitu Windows bisa memotong proses yang lagi jalan, jadi nggak ada proses yang menunggu di CPU. Yang kedua itu ada priority based scheduling. Setiap proses itu punya prioritas, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Yang tinggi itu lebih cepat jalan, yang rendah itu menunggu lebih lama. Selanjutnya itu ada multi-threading. Satu proses bisa punya banyak thread. Yang terakhir ada context switching, yaitu saat CPU pindah dari proses A ke B. Contohnya, simpan state di A, kemudian load state di B. Nah, ini tuh bikin multitasking terasa bersamaan, padahal gantiannya tuh cepat banget. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami tentang manajemen proses ini adalah proses itu sebenarnya simpel, yaitu program yang lagi jalan dan semua proses memiliki PID, status, program counter, register CPU, dan info memory. Nah, yang kedua, Windows itu tugasnya ngatur semua proses biar nggak tabrakan. Nah,
Tiga, CPU itu cuma satu, sehingga jadi harus dibagi-bagi prosesnya lewat scheduling. Keempat, itu multitasking itu sebenarnya gantiannya cepet banget, bukan beneran jalan bareng. Yang kelima, Windows itu memakai algoritma priority scheduling. Jadi, proses yang penting akan didahulukan. Lalu yang terakhir, kalau kebanyakan proses, komputer tersebut bisa menjadi lebih lemot atau nge-lag.